Akhir-akhir ini kita sering membaca atau menonton media tertentu yang secara gencar memberitakan pemilu hanya dari sisi tentang dugaan kecurangan atau hak angket. Tapi media tersebut tidak pernah menceritakan pemilu dari sisi yang lain. Misalnya, kesuksesan pemilu, bagaimana jerih payah Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu serentak di seluruh Indonesia secara tertib, aman, dan lancar. Para pengamat dan tokoh politik bahkan kerap ditampilkan oleh media sebagai narasumber untuk memperkuat adanya dugaan kecurangan pemilu yang disebut-sebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi nyaris tak terdengar ada media yang membuat kisah, misalnya para petugas yang mengirimkan surat suara ke seluruh pelosok Indonesia. Bagaimana sebenarnya perjuangan mereka menembus hutan dan menyeberang sungai agar masyarakat di daerah terpencil bisa ikut pemilu bersama dengan masyarakat di daerah lain. Mengapa ada media yang secara konsisten terus-menerus mengusung satu isu dari sisi tertentu, sementara media yang lain menyorot isu yang sama tapi dari sisi yang berbeda? Apa dampak perbedaan sudut pandang media ini bagi masyarakat? Kita bahas setelah ini. Suatu hari ada seorang kawan yang bertanya seperti ini kepada saya. Mengapa ya Mas ada satu grup media besar yang secara konsisten dan terus-menerus memberitakan pemilu hanya dari sisi dugaan kecurangan? Sementara itu, ada banyak media lain yang sama-sama memberitakan tentang pemilu tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi kecurangannya. Teman saya heran, mengapa satu topik berita bisa diulas secara berbeda-beda oleh berbagai media? Pertanyaan teman saya itu valid, sehingga membuat saya harus berpikir keras untuk mencari jawabannya. Setelah berpikir, saya berikan jawaban seperti ini kepada teman saya. Di dunia pers atau media ada istilah yang disebut framing atau pembingkaian. Framing merupakan cara media menyajikan sebuah kejadian dengan menonjolkan hanya sebagian fakta atau realita dan tidak menampilkan atau selektif terhadap realita lainnya. Framing itu seperti kalau kita memingkai sebuah gambar, misalnya gunung yang besar, tapi kita memilih hanya melihat bagian di puncaknya saja dan mengabaikan sisi di bawahnya. Ambil contoh dalam pemberitaan tentang penggusuran sebuah kawasan pemukiman warga. Media yang pro pemerintah akan cenderung menonjolkan dampak positif dari penggusuran. Sebaliknya, media yang anti pemerintah biasanya akan menunjukkan dampak negatif yang dirasakan oleh warga yang digusur tanpa menunjukkan realitas seutuhnya. Misalnya mengapa sebuah perumahan harus digusur. Contoh lainnya, misalnya dalam pemberitaan tentang tambang nikel. Media yang anti pemerintah cenderung mengulas dampak negatif nikel terhadap lingkungan atau banyaknya pekerja asing yang bekerja di perusahaan nikel tersebut. Baliknya, media yang tidak anti pemerintah biasanya menulis hal-hal dari sisi misalnya manfaat hilirisasi nikel bagi anggaran negara dan masyarakat, tentang peluang kerja yang dibuka untuk warga lokal, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa media membuat framing atau pembingkaian? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, media menghadapi kebutuhan untuk memilih dan menyederhanakan informasi dari realitas yang kompleks dan berlimpah.
Framing membantu media memutuskan aspek mana dari sebuah cerita atau kejadian yang akan diberikan penekanan, sehingga membuat informasi lebih mudah dicerna oleh audiens atau masyarakat. Pemilihan ini penting untuk memastikan bahwa audiens bisa mengikuti dan memahami berita tanpa merasa kewalahan, banjiran informasi seperti itu. Alasan kedua, media selalu memiliki pandangan sendiri atau nilai tertentu yang ingin mereka sampaikan kepada audiens. Dalam contoh kasus penggusuran rumah warga misalnya, ada media yang hendak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, pada audiensnya, dengan menulis berita yang mengkritisi masalah penggusuran. Dalam hal ini pemerintah tentu saja, karena yang menggusur kan pemerintah. Nah, framing digunakan untuk menyampaikan perspektif ini dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari sebuah cerita yang sejalan dengan nilai atau agenda editorial media. Dengan cara inilah media membantu audiens memahami satu isu tertentu. Sekarang alasan yang ketiga. Framing memungkinkan media untuk membangun narasi atau cerita yang kohesif, yang padat erat dari peristiwa yang berbeda-beda. Membangun narasi bukan hanya tentang menceritakan fakta atau data, melainkan juga tentang menyusun fakta dan peristiwa tersebut dalam sebuah cerita yang memiliki struktur, alur, dan pesan yang jelas. Dengan memingkai atau melakukan framing, media dapat membuat cerita yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat, yang pada gilirannya bisa meningkatkan keterikatan dan loyalitas konsumen, yakni pembaca atau masyarakat. Alasan keempat, yakni untuk menarik perhatian. Tentu saja perhatian audiens, pembaca, masyarakat, atau penonton. Ini penting karena dalam lingkungan informasi yang semakin kompetitif, menarik perhatian audiens jadi sangat penting. Media menggunakan framing untuk menyoroti aspek-aspek paling menarik atau sensasional dari sebuah cerita. Biasanya dengan menggunakan judul yang memancing perhatian. Anda mengenalnya sebagai clickbait, yang provokatif atau sudut pandang yang unik untuk menarik perhatian pembaca, atau syukur-syukur menjadi pembicaraan. Viral bahasanya sekarang. Berikutnya alasan bisnis. Kita harus memahami bahwa media juga merupakan entitas bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Framing yang menarik dapat meningkatkan jumlah pembaca atau penonton, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan iklan. Dengan menyesuaikan framing untuk menarik audiens target, media bisa memastikan aliran pendapatan cuan yang stabil. Terakhir, karena adanya pengaruh sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, media menggunakan framing sebagai alat untuk memengaruhi opini publik atau mendukung agenda politik pihak tertentu, sesuai keinginan pemilik media yang mungkin kebetulan ketua atau kader partai tertentu. Framing bisa dilakukan melalui pilihan narasi yang mendukung kebijakan atau satu kandidat dari satu partai tertentu, atau ya dengan menonjolkan isu-isu yang memicu respons emosional dari audiens. Contohnya itu tadi, pemberitaan mengenai dugaan kecurangan pemilu. Meskipun pembingkaian merupakan praktek yang lazim dilakukan oleh media dan wartawan pada umumnya sering tidak menyadari sepenuhnya bahwa framing memiliki dampak yang luas dan signifikan pada masyarakat. Dampak seperti apa? Yang pertama, framing dapat memengaruhi tidak hanya bagaimana individu memahami isu-isu tertentu, tapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan warga masyarakat yang lain dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Apa saja sebetulnya contoh dampak yang mungkin terjadi di masyarakat akibat pembingkaian media? Yang pertama, framing dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap realitas, menentukan apa yang mereka anggap penting, bagaimana mereka menilai situasi tertentu,
dan apa yang mereka percayai tentang dunia di sekitar mereka. Kalau media selalu membuat framing, misalnya beras sedang langka dengan menunjukkan antrean masyarakat membeli beras, bisa timbul kesan bahwa beras memang sedang sulit didapatkan, padahal belum tentu. Artinya, beras masih bisa dengan mudah didapatkan di pasar, ya, di toko kelontong, meskipun harganya naik. Sesuatu yang sebetulnya normal, karena harga komoditas seperti beras kan selalu naik turun. Nah, framing seperti ini bisa mengarah pada pemahaman yang sangat berbeda tentang isu yang sama, tergantung pada sumber berita dan framing yang digunakan. Contohnya bisa kita lihat pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Masyarakat punya persepsi dan pandangan yang berbeda-beda mengenai kegentingan atau kegawatan pandemi waktu itu. Bahaya virus COVID-19 dan pentingnya vaksinasi akibat framing media tertentu, khususnya media sosial. Yang kedua, framing media juga memainkan peran penting dalam proses agenda setting, yaitu ikut menentukan apa saja isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Media biasanya cenderung hanya menekankan isu tertentu, tapi mengabaikan isu yang lain yang mungkin jauh lebih penting bagi masyarakat, yang dapat mengarahkan perhatian publik dan membentuk agenda diskusi politik, sosial, dan sebagainya. Framing yang berbeda-beda dari media yang berorientasi ideologis juga dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat, memperdalam jurang pemisah antar kelompok dengan pandangan yang berbeda-beda. Masih ingat apa yang terjadi pada saat Pilkada Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019 ketika masyarakat terbelah oleh perbedaan politik dan ideologi? Polarisasi masyarakat seperti ini dapat mengurangi kemungkinan dialog yang produktif dan kompromis, meningkatkan ketegangan sosial dan bahkan mengarah pada konflik horizontal. Nah, dampak berikutnya, dampak keempat, media dapat memengaruhi atau memperkuat stereotip tentang satu kelompok sosial, etnis, atau budaya tertentu melalui cara mereka membingkai cerita. Misalnya, media berperan membentuk prasangka bahwa etnis tertentu di Indonesia ini mendominasi perekonomian negara dengan cara selalu membuat berita tentang misalnya bagaimana etnis tersebut merupakan kelompok yang terkaya. Mereka disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan menguasai semua sektor industri. Sebaliknya, media sangat jarang menampilkan etnis tersebut dari sisi yang lain. Misalnya, sebagai kelompok minoritas, bagaimana sebetulnya perjuangan mereka dalam pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Atau ketidakadilan yang kerap menimpa etnis tersebut. Nah, framing seperti ini dapat berkontribusi atau menyumbang meningkatnya tingkat diskriminasi, prasangka, dan ketidakadilan sosial, serta memengaruhi bagaimana kelompok-kelompok tersebut diperlakukan dan dipandang dalam masyarakat. Dampak berikutnya atau dampak kelima, framing media dapat menciptakan persepsi bahwa pendapat atau perilaku tertentu lebih umum atau populer daripada kenyataannya. Kita mengenalnya sebagai tindakan menormalisasi sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak semestinya. Misalnya, menganggap pelecehan seksual sebagai sesuatu yang wajar jika media membuat framing bahwa korban sebetulnya ikut andil atau ikut bersalah karena memakai baju yang terbuka. Ini framing yang tidak tepat tentu saja. Framing seperti ini mendorong lebih banyak orang untuk mengadopsi pandangan atau meniru perilaku tersebut karena mereka percaya bahwa itulah norma yang sedang berlaku saat ini. Para ahli komunikasi menyebutnya sebagai efek bandwagon. Efek ini bisa mempengaruhi pilihan politik, perilaku konsumen, dan tren sosial.
Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara sebuah isu dipresentasikan oleh media juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu, termasuk bagaimana mereka merespons krisis, isu kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Framing yang menimbulkan rasa takut atau harapan dapat memiliki dampak yang nyata pada keputusan dan tindakan terakhir. Yang terakhir, dampak framing yang terakhir maksudnya, framing media terhadap lembaga pemerintah, perusahaan, atau institusi lainnya sebetulnya dapat meningkatkan atau justru menurunkan kepercayaan dan kredibilitas yang diberikan masyarakat kepada lembaga tersebut, sehingga mengurangi tingkat partisipasi publik dalam proses demokrasi, konsumsi produk, dan dukungan terhadap kebijakan publik. Ambil contoh framing bahwa Sirekap atau sistem rekapitulasi pemilu bisa diretas atau direkayasa. Berita seperti itu bisa berdampak turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum. Jadi, ringkasnya, dampak framing media pada masyarakat adalah satu multifaset dan saling terkait, memengaruhi segala hal dari persepsi individu hingga dinamika sosial yang lebih luas. Penting bagi masyarakat, konsumen media untuk melek media sehingga masyarakat mampu mengenali dan menilai apa framing yang terdapat dalam setiap berita yang mereka konsumsi, dan mereka dapat membuat keputusan yang lebih kritis. Topik.